sudah menemani tadi pun, nanti sekarang pada saat pemilih mereka juga akan berbagi kepada kita. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan, apa yang kita saksikan dari anak-anak kita ini dapat menumbuhkan inspirasi dalam hidup kita. Kita berikan tepuk tangan untuk sebagai teman yang baik, seharusnya kita sampaikan dengan baik juga, supaya mereka tidak bersedih. Baik, Bu. Nah, sekarang Bu Novi mau kasih tahu nih, bahwa apa yang dijawab Briel tadi adalah jawabannya memang benar. Siapa yang melewati Galilea ke Kapernaum? Yesus membalas muridnya. Wow, jawaban Briel benar. Waktunya membekas. Wah, apel. Ayah bilang mama ini betul.
dan Pedro bahwa mereka sudah saling memaafkan seperti yang dikatakan Yesus ke 12 muridnya bahwa kita harus baik hati, berkata sopan, saling memaafkan, dan tidak sombong. Apalagi kalau kita punya makanan atau mainan yang banyak, justru kita harus berbagi. Ibu juga mengajak anak-anak supaya sama seperti diajarkan Yesus. Siapa yang mau ikut Yesus? Saya. Aku mau jadi anak yang baik dan tidak sombong lagi. Aku mau berbagi seperti Jessie. Aku hari ini sudah memaafkan teman. Nah, itulah yang diinginkan Yesus dari murid-muridnya. Ibu juga mau mengajak anak-anak TK Seladaan Awal sama seperti yang diinginkan Yesus, yaitu menjadi anak-anak Yesus. Setuju anak-anak hebat? Setuju. Kalau anak-anak mau seperti Yesus, maka kita harus berjalan bersama Yesus. Ya, kita nyanyi sama-sama. Terima kasih. Bapak Ibu, saudara-saudari, lucu banget ya. Saya tuh mau nambahin ragu-ragu ya. Jadi pelajaran yang kita dapat dari drama tadi ya, anak-anak tuh mengajarkan kita supaya kita jadi pribadi yang baik, murah hati, saling memaafkan dan tidak sombong. Sebenarnya itu sifat dasar anak-anak yang gampang sebenarnya. Kalau Tuhan bilang mau memeluk anak-anak, ya berarti kita bisa memeluk sifat-sifat itu ya. Murah hati, baik, mudah memaafkan dan tidak sombong. Tapi kadang-kadang kita tuh tidak bisa memeluk anak-anak dalam arti kita tuh yang tidak memberi contoh kepada mereka ya. Di sini saya lihat kalau misalnya anak-anak kita berkat tuh banyak banget ya. Berarti banyak keluarga-keluarga muda nih yang bisa di sini. Nah, kadang ya orang tua kelepasan kalau berantem depan anaknya. Orang tua suami istri kadang nggak tahu cara berantem yang benar, cara berantem yang Katolik itu gimana. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu ya kalau mau berantem, jangan depan anak-anak, panggil 1 lawan 1 ya. Suaminya istrinya panggil, wah kalau bapak-bapak udah panggil masalah apa gitu ya. Aku mau berantem sama kamu. Kita doa 3 kali salam Maria dulu yuk. Berdoa dulu Anda ya, berdoa 3 kali salam Maria. Terus bilang, Bunda Maria, aku mau marah sama suamiku. Tolong bantuin aku ya supaya aku menang. Terus suaminya berdoa, Allah Bapa di surga, aku mau dimarahin sama istriku. Lindungilah aku anakmu, orang berdosa ini. Baru berantem ya, berantem di dalam doa, di dalam kasih. Biasanya kita yang ngasih contoh ke anak-anak susah memaafkan, susah mengampuni. Kadang kita yang lupa sebenarnya mengampuni itu sebenarnya gampang ya sebenarnya loh. Kayak tadi tuh gampang banget ya, aku minta maaf ya karena aku sudah sombong. Bapak Ibu saudara-saudari, sebenarnya kalau saya terusin akan panjang. Tapi mari kita sama-sama mohon rahmat Tuhan ya hari ini ya.
hidup yang simple aja lah, sifat yang gampang lah, nggak ribet jadi orang, mudah mengampuni, nggak sombong, mudah memaafkan, baik hati sama seperti yang dicontohkan oleh anak-anak tadi. Mungkin jangan-jangan kita yang kurang berdoa sama Tuhan, bilang aja sama Tuhan hari ini, kalau misalnya Tuhan, dari adik tadi yang di TK SD Seradanawar, aku inget deh, ternyata aku masih marah sama seseorang. Tolong bantu aku mengampuni dia ya. Doanya sederhana aja. Atau Tuhan, aku tadi ternyata pernah punya salah sama orang itu, tapi aku nggak tahu gimana cara minta maafnya. Tolong bantuin aku ya Tuhan. Saya rasa memeluk anak-anak itu juga berarti berdoa seperti anak-anak kepada Tuhan ya. Tuhan Bapa kita di surga itu rasanya bukan pribadi yang sangat complicated banget ya. Dia melihat hati kita, dia melihat ketulusan hati kita. Kalau kita mau berdamai sama seseorang, nyatakan itu di hadapan Tuhan seperti anak kepada ayahnya. Mudah-mudahan tadi yang sudah disampaikan adik-adik kita, anak-anak kita dari TK Seradanawar bisa membuat kita mengingat lagi bahwa ternyata memeluk sifat anak-anak dan berdoa sebagai anak-anak itu adalah sesuatu hal yang baik yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Kita hanya sejenak, kita bersyukur atas semua rahmat dan cinta Tuhan yang sudah hadir dalam hidup kita. Kemuliaan kepada Bapa